bersikap tawadhu dan lemah lembut terhadap saudaranya yang lain akan menambah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita berjumpa kembali dalam rubrik adab Islami, adab-adab yang harus diamalkan oleh setiap muslim di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang adab pergaulan sama muslim di edisi yang kedua. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas 3 adab di antara adab-adab bergaul atau berinteraksi sama muslim, yaitu pertama, memilih teman bergaul yang baik agama dan akhlaknya. Yang kedua, mencintai saudara sama muslim karena Allah. Dan yang ketiga adalah menampakkan senyum, bersikap lembut dan kasih sayang kepada sama saudara seiman. Baik pendengar, kita akan lanjutkan adab pergaulan sama muslim yang berikutnya. Yang keempat, disunnahkan memberi nasihat kepada saudara seiman. Pendengar, saling memberi nasihat di antara sama muslim termasuk dalam kesempurnaan persaudaraan. Saling memberi nasihat merupakan tuntunan syar'i yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bagian dari perkara-perkara yang menjadi sebab para sahabat Nabi Muhammad SAW berbaiat kepada beliau. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, saya membaiat Rasulullah SAW agar menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada sama muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menggandengkan syariat memberi nasihat ini bersamaan dengan salat dan zakat. Padahal yang kita ketahui, salat dan zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Hal ini menunjukkan betapa besarnya dan tingginya kedudukan saling menasihati di antara sama muslim. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman? Qal lillahi wali kitabih wali rasulih wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama adalah nasihat. Kami para sahabat bertanya, untuk siapakah wahai Rasulullah? Beliau bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk seluruh kaum muslimin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini agama adalah nasihat, maksudnya bahwa nasihat adalah amalan yang paling utama dan yang paling sempurna dalam agama. Kemudian nasihat untuk Allah maksudnya adalah membela agama Allah. Sebagaimana seorang ulama Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, ketahuilah bahwa nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala adalah membela agamanya dan menghancurkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah, walaupun Allah tidak membutuhkan hal tersebut, akan tetapi manfaatnya kembali kepada hambanya. Sedangkan maksud dari nasihat untuk kitabnya adalah
membela Al-Quran, dan senantiasa membaca dan mengamalkannya. Kemudian, nasihat untuk Rasulnya maksudnya adalah melaksanakan tuntunannya dan mengajak kepada dakwah Rasulullah SAW. Kemudian, maksud dari nasihat untuk imam atau pemimpin kaum muslimin adalah mentaati mereka, berjihad bersama mereka, menjaga baiat kepada mereka, memberi nasihat kepada mereka tanpa adanya pujian-pujian yang membuat mereka terpedaya. Dan yang dimaksud dengan nasihat untuk seluruh kaum muslimin adalah berdakwah kepada mereka, keinginan memberikan kebaikan kepada mereka, termasuk dalam hal ini mengajarkan dan memperkenalkan perkara yang wajib dan menunjukkan mereka kepada al-haq atau kebenaran. Berdasarkan hal ini, maka nasihat untuk saudara-saudara kita harus dilandasi dengan tujuan untuk memberikan kebaikan kepada mereka, menjelaskan kebenaran kepada mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan, tidak menipu mereka, serta berlemah lembut kepada mereka dalam masalah agama Allah. Termasuk pula memerintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari kemungkaran, walaupun hal itu menyelisih hawa nafsu mereka dan kebiasaan mereka. Dan ingatlah bahwa saling nasihat-menasihati merupakan tanda kesempurnaan persaudaraan. Selanjutnya, adab yang kelima dalam pergaulan sama muslim adalah saling tolong-menolong sama saudara seiman. Pendengar, Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang patut dicontoh oleh umatnya. Derajat kerasulan yang disandang oleh Nabi SAW tidak menghalangi beliau sedikit pun untuk hidup bersama-sama dengan para sahabatnya, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Di antara contohnya yang dapat kita lihat di dalam keikutsertaan Nabi SAW bersama sahabatnya adalah ketika membangun Masjid Nabawi di Madinah. Mengenai hal ini, Anas radhiyallahu anhu berkata, mereka memindahkan batu-batuan sambil mendendangkan ar-rojas, yaitu salah satu macam alunan puisi, dan Nabi SAW bersama mereka. Begitupun pada peristiwa perang Khandaq, Rasulullah SAW bergabung bersama para sahabatnya dalam menggali parit pertahanan. Sebagai seorang muslim, kita harus saling memberi bantuan dalam menutupi kekurangan dan kefakiran yang ada pada saudara kita, atau memberi rekomendasi yang baik di dalam menunaikan hajat kebutuhan. Oleh karena itu pendengar, setelah mengetahui adab ini, jangan ragu lagi mengulurkan tangan kita untuk membantu saudara-saudara seiman yang sedang membutuhkan pertolongan. Bersemangatlah dalam hal ini, karena Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba itu menolong saudaranya. Selanjutnya, adab keenam yang perlu diperhatikan adalah saling merendah di antara saudara, tidak sombong atau meremehkan yang lain. Saling merendahkan diri dan bersikap lemah lembut kepada sama saudara dapat melanggengkan persaudaraan serta memperkuat ikatan persaudaraan di antara kita. Sedangkan bersikap sombong atau meremehkan orang lain merupakan sebab timbulnya sikap saling menjauhi di antara kita. Juga merupakan tanda putusnya tali persaudaraan di antara kita. Pendengar, merendah itu merupakan sifat yang dituntut dan juga diperintahkan. Sedangkan sikap angkuh adalah sifat terlarang dan tercela. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian merendahkan diri
sampai tidak ada seorang pun meremehkan orang lain dan bersikap sombong kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Memang dalam masalah penghasilan kita memiliki tingkatan yang berbeda-beda, masalah keturunan, status sosial, atau juga harta kekayaan. Ini sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sekali lagi, ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang mulia karena dirinya sendiri menjadikannya mulia, dan tidak ada juga orang yang rendah karena menjadikan dirinya rendah. Begitu juga seorang yang fakir dan orang yang kaya raya, mereka semua ditetapkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung dalam menetapkan segala urusan makhluknya. Yang harus diingat adalah jangan sampai karena perbedaan kedudukan martabat manusia kita diperbolehkan menganggap diri lebih tinggi daripada yang lain, atau meremehkan orang lain yang kita anggap lebih rendah kedudukan atau status sosialnya. Bahkan ketika orang mulia atau orang yang mempunyai kedudukan, juga orang yang kaya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap tawadhu dan lemah lembut terhadap saudaranya yang lain, akan menambah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga keberadaannya diterima di sisi saudara-saudaranya. Jadi, dengan sikap tawadhu seperti ini, derajat kita akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, adab yang ketujuh adalah berakhlak terpuji. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh nyata dari akhlak terpuji dalam pergaulan sama muslim diantaranya adalah dengan menampakkan wajah yang berseri-seri, bersabar ketika mendapatkan gangguan, menahan amarah, dan berperangai yang terpuji. Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa orang yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam pergaulan sama saudara muslim, akhlak yang terpuji menempati bagian yang besar dalam hal interaksi di antara kita. Dengan akhlak yang baik, hubungan yang terjalin di antara kita akan semakin panjang, melembutkan hati, mencabut rasa dendam dari dalam dada, dan manfaat-manfaat lainnya yang sangat banyak. Adab yang ke-8 adalah membersihkan noda dalam hati dalam pergaulannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengucapkan doa, lepaskanlah kedengkian di dalam hatiku. Pendengar, terkadang dalam sebuah pergaulan di antara kita terjadi suatu hal yang mengganggu kita, atau bahkan ada kezaliman yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Ada pula perbedaan-perbedaan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal tersebut memancing timbulnya kedengkian dalam hati kita. Maka membersihkan noda dalam hati kita di sini maksudnya adalah kita tidak menyikapi kezaliman, kesewenang-wenangan orang lain dengan niat membalas kejahatan mereka, tidak juga dengki ketika saudara kita memperoleh suatu nikmat. Jika kita mampu melakukan hal ini, niscaya kita akan mendapatkan kedudukan mulia berupa akhlak yang tinggi dan perangai yang luhur. Namun, kepribadian dan perilaku yang sangat luhur kedudukannya ini ternyata hanya sedikit sekali yang memilikinya. Akhlak mulia ini jarang dan sedikit sekali dijumpai pada manusia, apalagi di zaman sekarang. Akan tetapi, hal itu akan menjadi mudah bagi orang yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan untuk membersihkan segala noda di hati, sehingga
kejernihan pergaulan kita sama muslim akan tetap terjaga dan kita pun memperoleh kedudukan yang tinggi. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa adab yang dapat kita bahas berkaitan dengan adab bergaul dengan sesama muslim. Masih ada beberapa adab bergaul sama muslim lainnya yang akan kita bahas. InsyaAllah akan kita lanjutkan di edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.